Madrasah, demokrasi, karakteristik 4 pilar pemuda negarawan. Memiliki karakteristik yang 4 karakter tadi. Apa-apa saja karakternya? Yang pertama tentu ciri khas kita di Perserikatan ini adalah Islam yang berkemajuan. Kang Ojo tadi bilang Islam wasatonia, kita yang berada di tengah-tengah, mampu merangkul yang kanan, yang kiri, Islam yang moderat. Kalau istilah Kementerian Agama sekarang moderasi, nah inilah Islam yang moderat. Islam yang betul-betul memberi manfaat untuk rahmat kepada sekalian alam. Islam yang mengedepankan kepada nilai-nilai keilmuan, Islam yang mengedepankan kepada nilai-nilai moralitas. Itulah sejatinya makna dari karakteristik pilar pemuda negarawan yang pertama, rekan-rekan sekalian, yaitu Islam berkemajuan. Karakteristik yang kedua dari pilar pemuda negarawan ini ada yang disebut dengan keilmuan. Ya, yang membedakan kita, yang membedakan kesuksesan seseorang, ini salah satu filsafat orang Tionghoa yang patut kita apresiasi dan patut kita patut kita ambil. Saya dari sebuah kampung di Riau, jadi nggak tahu etnis kawan kita, saudara kita Tionghoa itu banyak mengambil kawasan pemukiman pertama kali datang itu yang berada di pinggiran sungai, karena itu sumber kehidupan. Kalau kita dengar sekarang itu etnis Tionghoa menguasai ekonomi, kalau di kampung saya banyak yang hanya tukang ojek, mohon maaf ya, banyak yang hanya berpenghasilan menengah ke bawah, banyak juga yang bekerja biasa-biasa saja dan seterusnya, itu banyak di kampung saya. Tapi sebagaimanapun kondisi perekonomian mereka, satu hal nilai positif dari kawan-kawan etnis Tionghoa ini adalah dia akan mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Yakin dan percaya, ya, bagaimanapun kondisi mereka, dia akan mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Kalau kata pepatah Arab, ya, pepatah ya, bukan hadis ya, pepatah itu kan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena memang mereka menganggap pendidikan itu adalah faktor penentu dari merubah nasib kita ini untuk menjadi lebih baik. Itu faktor tertingginya adalah karena adanya pendidikan. Jadi jangan pernah dengarkan lah ada yang tamat SD sudah jadi pengusaha, ada yang cuma tamat SMP juga, itu nonsens sekali. Itu 0,00 sekian persen yang ada. Yang bisa berhasil tanpa pendidikan itu sedikit sekali persentase. Maka pilar pemuda negarawan yang kedua ini, rekan-rekan sekalian, itu adalah pilar keilmuan. Ya, jadi saya berharap tentu kawan-kawan IPM, IMM, ya, selagi masih ada kesempatan menuntut ilmu. Saya ini ya bukan apa-apa, enggak, saya sudah punya anak 3 ini, tapi alhamdulillah saya masih berkeinginan sekarangnya saya lanjut kuliah, yaitu sebagai bentuk moralitas kita saja sebagai seorang anak muda Muhammadiyah yang harus menjawab tantangan ke depan ini yang sedemikian ragamnya ini, salah satunya dengan pendidikan. Pilar pemuda negarawan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial ini kita berdaya, kita berentrepreneur, tapi tetap peduli terhadap lingkungan, bagaimana memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk tetangga, untuk orang lain. Bersyukur kita di Muhammadiyah ini, kita yang berorganisasi ini, maka nilai-nilai egoisme itu pasti akan sedikit luntur dibandingkan dengan orang yang hanya sibuk dengan dunianya sendiri. Kita yang berorganisasi ini, saya yakin dan percaya sudah ada sense untuk bagaimana memperhatikan teman kita, bagaimana kawan-kawan kita, bagaimana kalau ada teman sekolah kita yang bermasalah, bagaimana kalau ada orang di kampung kita bermasalah, maka kita akan punya sense belong yang lebih tinggi ketika kita berada di organisasi. Itu kewirausahaan sosial, ya, rekan-rekan sekalian yang punya nilai entrepreneur, nilai untuk menjadi seorang pengusaha, maka kita juga harus memiliki itu sebagai bentuk tanggung jawab kita. Sejarah Muhammadiyah didirikan ini ya dari para entrepreneur itu. Kayak Haji Dahlan kawan-kawannya, itu ada tulisan dari salah satu pemikir Muhammadiyah, Ahmad Fuad Panani, ya, sampai tahun 60-an itu berdirinya Muhammadiyah dari pengusaha-pengusaha ini. 60-an sampai ke 90-an baru berubah sedikit, Muhammadiyah diurus oleh orang yang berada di lingkungan PNS, aparatur sipil negara dan seterusnya.
Nah, pilar yang keempat, rekan-rekan sekalian, yang terakhir sekaligus menjadi main course kita, sekaligus menjadi menu utama kita pada sore siang hari ini, ya politik kebangsaan. Kita sama-sama menghadapi Pilkada serentak 2024 kurang lebih dari 3 bulan lagi. Beberapa bulan yang lalu kita baru menghadapi Pilpres. Minggu-minggu belakangan kita menyaksikan akrobat-akrobat dari politisi, berbagai macam kebijakan-kebijakan. Ya sejatinya bagi kita yang memahami, ya dunia politik ya seperti itulah adanya. Jadi kita sebagai anak muda Muhammadiyah jangan baper ya dengan si A tiba-tiba ke C, yang C tiba-tiba ke G, G tiba-tiba ke Z, dan seterusnya. Sekarang yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Muhammadiyah harus tetap pada identitasnya, berada di tengah-tengah tadi. Dulu tak pernah dibayangkan si A bakal masuk ke partai B, tidak pernah dibayangkan partai C akan mengusung D misalnya. Sekarang semua terjadi, dan itu kejadian yang sebenarnya berulang-ulang. Maka kewajiban kita atau melek politik kita selaku anak muda Muhammadiyah menganggap itu peristiwa politik biasa. Nah, disitulah kita dituntut untuk menjadi negarawan muda, rekan-rekan sekalian.